minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hai, sama-sama Hikmah Nurinsani. Semua ada hikmahnya, di mana-mana ada hikmah. Minal aizin wal faizin juga ya. Iya Mohon maaf jika saya dong. selama ini kesalahan kepada kamu. Jadi udah berapa lama tuh ada di Blue Room itu? Hampir 3 bulan ya, hampir 3 Sampai bulan 3 bulan, di udah sampai terlihat kamar. kan? Jambang Anda sudah tumbuh di mana-mana. Juga memang dari awal WFA itu berkomitmen. Gue bukan Apa? berkomitmen sih, gue mau nyobain nih. Kayaknya gue harus nyobain manjangin rambut sama jenggot, nggak nyukur sama Oke. sekali gitu. Ah, Sama WFA dan selama belum masuk kantor. Kan kalau udah masuk kantor, otomatis kan kita harus saving terus segala macam gitu kan, biar enak dilihat lah ya. Seenggaknya biar nggak ngeganggu pandangan orang lah gitu. asik. Nah Bagus sekarang kok mumpung tapi gak ada itu yang lihat. looks good on you lah. Teman, ini Yana tuh siapa? Coba kenal diri dulu. Siapa kamu? Jadi Yana itu adalah, jadi Yana tuh banyak prestasinya, tapi kita kenalin dulu ya. Siapa sih Yana itu? Siapa sih kamu? Saya ini adalah senior Hikmah. Selalu tahu di atas Hikmah ya? Iya. Ya, kita bertemu. Kita bertemu di himpunan ya, Meh ya. Iya, di himpunan. Kita ketemu di himpunan waktu itu. Nah, akhirnya dari situ kenal. Nah, lulus duluan memang, udah gitu saya pernah kerja di salah satu televisi swasta, ya inisialnya Iya. NET ya. Inisialnya NET. NET. Gak usah sebut panjang, inisialnya NET di TV itu. Heeh. Sebagai seorang video jurnalis, tapi lebih Heeh. banyak kerja sebagai reporter sih. Pernah juga di RTV selama Oh, di iya. net itu kayak berapa tahun ya? 4 tahun ya, atau hampir 5 tahun itu deh. Terus di RTV Iya. kayak cuma setahun setengah. Lama Setelah banget itu sih saya, di situ. Heeh. kenapa? Enggak, lanjut. Oh iya, setelah itu saya bekerja di perusahaan IT lah sebagai corporate communication. Kalau dibilang banyak prestasinya sebenarnya enggak juga sih, cuma kebetulan banget tahun lalu itu, akhir tahun lalu itu ikutan yang namanya Gue Anak Radio Season 2. Dan Iya. kebetulan mungkin yang namanya hoki ya, lagi hoki gitu, lagi beruntung bisa menang, dan kebetulan Hikmah ada di sana untuk menyaksikan saya menang dengan ekspresi wajah yang tidak enak itu. Tidak enak. Wajah ini ya, mendapatkan Akademi Fantasi Indosiar kan? Iya, sayang banget ya. Mungkin nanti bisa di ini ya, sama ya, ditunjukin muka jeleknya kayak gimana ya Oh, waktu itu. bisa bisa Iya, bisa. Jadi nih, setelah anak radio itu, sebelum anak radio itu, kamu kan udah berkecimpung banyak hal banget ya di dunia jurnalisme ya. Sebagai tadi mm-mm. reporter di Net TV gitu. Terus tiba-tiba tadi kamu cerita pindah ke stasiun TV yang satunya. Lalu dari stasiun TV Mm-mm. yang satunya kamu pindah ke perusahaan yang bergerak di komunikasi. Perusahaan IT, Oh, tapi perusahaan bidangnya komunikasi. ya, perusahaan IT. Nah, kenapa kok tiba-tiba dari TV ke IT gitu? Padahal aku lihat sih di TV itu bagus loh karir kamu. Kenapa kamu tiba-tiba langsung masuk pindah ke perusahaan lain gitu? Kenapa? Hmm, kalau secara ini sih namanya manusia ya, nggak pernah ada puasnya ya. Hmm, Kita selalu pengen sesuatu yang lebih, entah itu dari pengalaman, entah itu dari pendapatan, to be fair aja lah ya. Dari ya. pendapatan juga ngaruh gitu kan, dari pengalaman, terus ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin memang banyak banget orang yang bilang, ya lo udah masuk TV tuh, udah masuk TV keren banget tuh, bla 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 bla, terus kenapa lo Iya. keluar gitu? Sering banget ditanyain kan. Lu Ah, udah kayak artis, lu masuk TV, orang masuk TV aja susah banget, sedangkan lu masuk TV hampir tiap minggu gitu, kayak gitu. ah, Tapi namanya manusia kan pengen selalu ada sesuatu yang baru gitu sih hmm, waktu itu karena hmm, kebetulan ada tawaran yang menarik menurut gua, karena gua kan iya. suka, pada dasarnya suka komunikasi ya. Nah, Hmm, walaupun di perusahaan IT, tapi kan ini bagian corporate communication. hmm, Jadi menurut gue itu kayak sesuatu yang masih nyambung dan masih inline sama kerjaan gue yang sebelumnya sebagai reporter gitu loh. iya. Dulu itu kan masuk Net TV itu kayak orang-orang belum pada aware gitu masuk Net TV. Nah, kenapa dulu waktu pindah, udah lulus nih, terus mutusin, ah kayaknya aku mau daftar Net TV nih, kenapa gitu? Apa alasannya? Kan orang-orang belum pada tahu Net TV itu. Dulu itu Net TV itu namanya masih belum Net TV ya, belum ada Oke. namanya. Jadi itu Nah, namanya Revolusi Media. Kenapa gue oh, tertarik waktu itu? Karena pertama,
gue belum dapat kerjaan, of course ya. Iya. Yang kedua, karena yang bikinnya itu di balik layarnya itu ada bos Wisnu Tama kan, ada Oh, Mas Tama kan, yang baik. sekarang jadi menteri kan, Menteri, Mas Menteri kan. iya. Itu yang bikin gue nyobain gitu. Ternyata Hmm, cobain step by step di Bandung, waktu itu masih di Bandung. Gue ikut iya. tes di Bandung, sekarang ada beberapa kota gitu kan gue ikut di Bandung. Ternyata Hmm, lolos. Sebenarnya lolosnya itu bukan jadi reporter, dulu itu masuk jadi video jurnalis. hmm. Jadi video jurnalis itu kayak kameramen gitu, kamera person sebenarnya. Jadi ngeker lah gitu ya, ngambil gambar. Ah, Tapi terus gimana? kemudian masuk memang dilatih jadi kameramen gitu kan. Hmm. Dilatih dikasih tahu caranya ngambil gambar segala macem. Setelah beberapa bulan, 6 bulan kemudian gue ngambil gambar tuh jadi kameramen. Produser gue kayaknya lebih ngelihat sebagai sosok yang ini orang kayaknya banyak bacot nih, kayaknya bisa masuk TV nih. Akhirnya didapuk lah untuk liputan, untuk masuk TV itu jadi reporter itu. Setelah itu ya udah seterusnya udah jarang banget yang namanya pegang kamera setelah itu. Ujungnya ya jadi reporter, jadi bukan video jurnalis lagi gitu. Gila sih emang nih temen gue. Nah terus kan bertahan tuh tantangan awalnya kalau kerja di Net TV itu apa sih untuk perusahaan baru gitu, perusahaan televisi baru, apa tantangan yang paling diingetnya waktu itu? Banyak banget ya, karena kan kita mulai itu benar-benar baru banget. Walaupun Hmm, bukan generasi pertama banget. Kita MDP 1 kan, hmm, Media Development Program 1. Cuma sebelumnya iya, emang ada senior yang dari TV lain juga kan, yang hmm, kebangun dulu gitu. Beberapa bulan baru kita masuk. Tapi jujur, pengalamannya tuh lumayan banget, karena kita nggak cuma sebagai reporter, nggak hmm, cuma sebagai jurnalis, tapi kita juga berfungsi sebagai public relation. hmm. Karena kita harus memperkenalkan net itu. Misalnya nelfon narasumber kan, misalnya ke Hikmah gitu. Bu Hikmah ini Yana dari Net TV, pasti mereka nanya, net itu apa ya? TV internet, net itu apa ya? Buat main ya atau apa gitu, pasti tanyain kayak gitu, itu Heeh, tantangan. heeh. Jadi kita harus memperkenalkan juga ke net. Jadi bener-bener perjuangan sih waktu itu, karena kan narasumber itu kan nggak apa ya namanya, nggak tiba-tiba mau kalau dia wawancara kalau medianya nggak jelas kan, kayak Oh, gitu. nah terus waktu dapet segmen Yana mau nanya itu idenya tuh dari kamu atau dari produser kamu? Dari produser sih. Kebetulan waktu itu, ini ada ceritanya sih sebenarnya. Iya, Kan iya, tadi gue gimana? bilang kan awalnya tuh jadi kamera person kan, jadi Heeh, kameramen kan. mhm. Jadi waktu itu mau ikutan yang namanya tim mudik. Oh Tim iya, mudik, ya biasanya kan awal lebaran ada tim mudik ya. heeh, Ada latihannya tuh, kita ngambil gambar, terus si reporternya ngomong, gue ngambil gambar. Nah, ada satu momen di mana temen gue yang kameramen juga, iya, itu dia uh, ngambil lagi nge-set kamera, terus iya. nyuruh gua, "Yang coba lu di depan kamera mau gua setel nih," gitu kan. Nah, udah di situ kan gua ngomong bahasa Arab waktu itu depan kamera, Waduh, kok bisa which is bahasa Arab? pembukaan bahasa Arab waktu di pesantren dulu. Dan Oke. itu ternyata direkam sama dia. Nah, si hasilnya itu kan biasanya yang reporter-reporter lain direkam terus ditonton bareng-bareng terus di ini kan dikoreksi Iya, itu iya, kan, iya. dievaluasi gitu. Nah, video gue diputer di situ. Hmm. Nah, Terus? kemudian produser bilang, "Nih orang gokil juga nih, kayaknya bisa nih dapat segmen sendiri." Nah, dari situlah di apa ya namanya, sama produser gue namanya Mbak Roro itu sama Mbak Rahma ditandain, ini orang kayaknya habis lebaran mau gua cobain buat liputan gitu. Buat Iya, jadi iya. buat masuk TV gitu. Dari situ mulainya. Itu sebenarnya produser gue mungkin udah awal-awal tuh kayak nyesel, aduh ngapain ya gua ngasih kesempatan ke si Ana. Ternyata jelek banget gitu. Heeh, Tapi heeh, lambat tahun, setiap minggu bikin lagi, dan ternyata bertahan tuh 2 heeh. tahun lebih. Kurang lebih 2 tahun lebih tuh segmen Nih, yang banyak mau nih. nanya. Ya, Banyak ya kan? itulah mungkin perjalanan hidup gua, muka gua perbedaan dari masa ke masa tuh bakal Nah, kelihatan di yang paling suka apa yang paling suka? Yang paling diingat? yang paling yang paling diingat sih sejujurnya ada liputan ini, apa namanya, pertama, eee, Panjat Pinang, yang Oh, wow. kedua Mandi Katulistiwa. Oh ini aku tahu Mandika Tulistiwa tuh yang ada di kapal itu bukan sih? Angka Iya, TNI itu karena itu kan? Iya, benar-benar iya, gua iya, 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 iya. Wow. dimandiin gitu.
Wih, masih kurus loh Anda di sini. Iya, masih semampai ya. Buat banyak orang soal rasa tetap jadi prioritas. Oke, ini ya. Oke, nanti buat yang pengen tahu langsung aja klik ya mau nanya ya. Itu kenapa paling memorable sih Katulistiwa itu? Karena gue harus mengikuti TNI itu mandi Katulistiwa. Dan itu semuanya lengket banget, pakai oli, pakai segala macem gitu loh. Itu apa filosofi? Gak enak banget. Itu apa ya, dimandiin tuh kayak lo udah nyebrangin, gue lupa ya, lu nyebrangin Katulistiwa artinya sudah jadi anak lautan resmi gitu. Bahkan waktu itu gue dikasih di surat keterangannya itulah, si sertifikat itu. Terus sama ini kali ya, waktu liputan ke luar negeri kali ya. Mana? Waktu Afrika ya? Muslim Travelers ke Afrika Selatan. Itu pertama kali gue ke luar negeri. Paspor gue tuh masih kosong. Jadi kayak setahun atau 2 tahun sebelumnya emang gue udah punya paspor. Tapi belum gue pakai sama sekali. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, di Muslim Travelers tahun 2014 itu, di Muslim Travelers tahun 2014 itu, 14 ya kalau nggak salah, 14 15 gue lupa ya, itu ada seleksi kan. Nah, gue lolos seleksi dan itu ditugaskannya ke Afrika Selatan, which is negara yang mungkin orang-orang nggak kepikiran bahwa gue pengen jalan-jalan kemana, ke Afrika Selatan kan jarang ya. Pasti kalau mau jalan-jalan kemana? Ke London gitu, atau ke Paris gitu kan, atau ke Bangkok gitu. Ini ke Afrika Selatan, Mbak. Yang menarik adalah Muslim Travelers kan program untuk meliput Muslim sebagai minoritas di suatu negara, ya kan? Nah, di Afrika Selatan itu, Islam itu dibawanya, kalau orang-orang kan negara lain dibawa oleh Gujarat, Arab, atau segala macam kan. Kalau ini, Islam itu dibawanya oleh orang Indonesia. Orang Indonesia yang dulu diasingkan waktu zaman Belanda ke Afrika Selatan, kemudian mereka menyebarkan Islam. Jadi ketika ke sana sebagai orang Indonesia, kita tuh kayak mereka tuh kayak seneng, kayak ketemu, kayak bangga dan kayak seneng karena mereka ketemu sama dalam tanda kutip nenek moyangnya gitu, ketemu saudara jauhnya gitu. Itu sih yang bikin seneng juga. Dari NET.TV itu kan memutuskan untuk pindah ke stasiun TV lain yang notabene itu juga tidak terlalu besar ya di Indonesia gitu. Kenapa pindah ke RTV, kita sebut aja RTV gitu? Pengalaman baru, pendapatan baru, penghasilan baru. Gue nggak mau, gue bak-bakan aja kali ya, gue nggak mau bohong segala macam. Iya. Kita butuh upgrade ya, kita butuh upgrade gitu. Dan memang yang gue dengar secara profesional, kalau lu mau naik pendapatan, lo harus pindah kerja, ya kan? Kalau di perusahaan yang sama katanya agak sulit untuk naik pendapatan gitu kan katanya. Nah, kalau ditanya ya secara realistis itu alasannya gitu. Nih, gitu. Ada di Instagram juga kamu ketika di RTV menjadi wartawan pers istana, wartawan istana, bener nggak? Bener, alhamdulillah ya. Nah itu juga mungkin kayak semua fotonya aneh banget di sini. Karena kan medok banget ke editing semua. Nah, itu mungkin salah satu bagian dari peribahasa semua ada hikmahnya. Apa sih yang membedakan dari wartawan kepresidenan kayak wartawan yang kamu jalani sebelumnya gitu? Kalau di NET.TV memang gue, jadi istilahnya itu sama-sama news, tapi kalau di net itu kebanyakan soft news, berita-berita ringan gitu kan, liputan-liputan yang nggak mumet lah, nggak politik gitu. Walaupun politik tapi dibawakannya dengan santai. Nah kalau di RTV itu memang lebih banyak hard news dan kemudian ditempatin di istana. Nah bedanya itu pewarta istana itu adalah kita itu punya akses untuk keluar masuk istana dengan kartu itu, which is nggak semua wartawan bisa. Gitu sih. Jadi kita yang meliput kegiatan di istana, yang meliput kegiatan presiden sehari-hari itu harus punya ID istana itu, sebagai reporter istana itu, hari 1 lah disebutnya. Itu sih kelebihannya, dan memang kemudian setelah itu di sana hampir setiap hari kayak liputan di istana gitu, liputan presiden, terus kayak ngikutin presiden kegiatan kemana gitu. Tapi nggak lama juga sebenarnya di RTV itu. Jadi kalau yang lain kan wartawan di sana tuh nggak lama, kayak setahun aja kurang deh kayaknya, keburu gua pindah ke perusahaan yang baru itu. Bisa kan kayak ngikutin presiden ke luar negeri atau keluar kota. Nah sayangnya gue memang belum,
merasakan hal itu gitu, belum Oh. mengalami hal itu, tapi kayak punya ID katanya udah seneng sih sebenarnya, lumayan kayak kayaknya itu bisa gue ceritain ke anak cucu gue nanti gitu. Gue pernah loh liputan di istana dan ketemu Jokowi presiden Iya. saat itu gitu kan, hampir setiap hari gitu. Itu kayak sesuatu yang menyenangkan aja sih. Jadi kita itu tahu lebih dulu dibandingin orang lain. Justru kita yang kemudian memberitahu ke orang lain gitu sih. Lebih asik jadi wartawan soft news atau kepresidenan? Bingung ya jawabnya. Kepresidenan sih kayaknya ya. Kenapa? Bukan itu monoton ya, cuman kayak kayak dengerin informasi dari presiden terus ditayangin kayak gitu. Kenapa? Kenapa lebih asik? Tapi kemudian asik karena tiap hari itu selalu ada yang baru. Oh gitu. Ada sesuatu yang baru kan, isu yang baru kita kejar, terus kita bisa dengar langsung dari sumber A1-nya, sumber yang terpercayanya gitu. Sedangkan kalau soft news kan kita biasanya pengerjaannya pun agak lama. Kalau hard news tuh, kalau dari sisi pekerjaan nih, kita tuh nggak ada beban. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau hard news itu kan kita liputan, dia ngomong, terus kita bikin liputannya, gitu kan, kita bikin naskahnya, tayang, pulang, kita sudah bisa leha-leha. Tinggal nunggu, aduh besok gue liputan kemana lagi ya, gitu. Gitu loh, itu yang harian kan, itu hard news. Nah kalau yang soft news, biasanya liputannya itu butuh waktu, jadi nggak cuma sehari, kayak misalnya 2 hari, bahkan sampai seminggu gitu kan. Nah jadi misalnya liputan panjang sampai 7 menit, oke, narasumber yang ini udah hari ini nih, tapi ternyata kita masih butuh narasumber lain lagi, otomatis malamnya kan kepikiran ya, aduh besok narasumbernya bisa nggak ya, aduh besok gambarnya bisa diambil nggak ya, aduh janjian sama ini bisa atau nggak ya, aduh besok hujan nggak ya, itu jadi kayak kita tuh tetap kita terus-terusan ke ini apa namanya istilahnya tuh dikejar-kejar deadline gitu setiap hari. Sedangkan kalau hard news itu kayak sehari beres besok mulai lagi, sehari beres besok mulai lagi gitu. Iya. Terus kan pindah nih dari wartawan ke presiden, pindah ke istilahnya kayak BUMN kan, ini kan perusahaan kantor kamu tuh bukan juga mantan BUMN tapi perusahaan swasta lah ya. Oke, perusahaan swasta lah ya. Di situ kamu kangen gak sih masa-masa jadi wartawan atau kamu udah ini comfort zone kamu gitu? Kangen sih, kalau bisa dibilang kangen sih kangen banget ya, karena itu kayak passion ya, jatuhnya kan kayak passion, kayak itu yang dulu gue pengenin gitu lah sejak lama gitu. Kangen pasti, makanya biasanya gue beberapa belakangan ini kayak masih bikin kayak konten-konten di Instagram gitu kan, ngomongin yang masih ada berita, unsur-unsur beritanya itu untuk mengobati kekangenan gue sebenarnya, gitu termasuk kemarin tuh ikut Gue Anak Radio. Nah, itu kan salah satu itu gara-gara gua kangen juga. Jadi waktu itu emang nggak, sebenarnya itu Gue Anak Radio itu kan salah satu event kayak ajang pencarian bakat untuk mencari bakat orang-orang yang seneng berkarya di bidang radio gitu. Nah ini season kedua. Season yang pertama itu dia cuma nyari announcer aja, alias penyiar aja. Nah, di tahun kedua ini ada 3 kategori, ada announcer, ada podcaster, ada news presenter. Nah, gue bagian ikutan yang news presenter. Dan kebetulan menang juara umum di news presenter, kemudian diaduin lagi tuh 3 orang news presenter, pemenang news presenter, podcaster, sama announcer, akhirnya juara umum. Gitu. Nih, lihat deh. Kan menang dong dia, keren banget. Iya, luar biasa ya, sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman ya. Kamu ada di situ juga ya? Kamu ada di situ juga ya? Hah? Prosesnya berapa lama? Nih, agak lama ya prosesnya ya, kayak 3 bulan apa ya? 3 bulan September, ya? Oktober, November, Desember, kan sekitar 3 bulan, 4 bulanan gitu deh. 2 bulan, pokoknya lebih dari 2 bulan sih. Keuntungan jadi anak radio apaan sih? Maksudnya tuh kalau untuk zaman anak sekarang, anak milenial, kalau jadi anak radio itu apa? Karena radio itu punya fans sendiri sih, dia punya penggemar sendiri, akan selalu ada pendengar radio. Oh gitu? Sampai sekarang pun pendengar radio itu masih banyak, dan radio itu nggak akan pernah mati, karena dia punya fans sendiri. Gitu. Kenapa sih. Radio nggak pernah mati? Sekarang, karena dia punya penggemar sendiri, karena orang-orang tuh masih ada yang suka denger radio gitu. Apalagi sekarang malah justru baik lagi ke radio, nggak sih, kayak sekarang podcast kan sebenarnya mirip-mirip sama radio kan sebenarnya. Iya pastinya. Jadi suara itu akan selalu
didengar pada akhirnya gitu. Iya. Ya, setelah gue kemarin itu, gue tuh kayak punya mimpi yang belum kesampaian gitu loh. Nah, jadi belum pernah kesampaian dan gue harus mewujudkan mimpi itu gitu. Sedangkan usia gue sudah masuk kepala 3, ya kan? Dan gue harus mewujudkan mimpi itu. Akhirnya gue ikutan. Biar kalau ibarat kata, biar kalau gue mati nih nggak penasaran terus nggak jadi gentayangan gitu loh. Dan menang Mewujudkan mimpi itu. dong pastinya. Dan akhirnya gue ikutan proses. Gue nothing tulus, literally nothing tulus, cuma pengen nyobain aja. Dan gue tuh nggak pernah ikut yang namanya kompetisi. Jujur, nggak pernah ikut kompetisi segala macam yang kayak dulu juga pernah pengen ikutan kayak Mojang Jajakannya Banten ada Kang Nong kan, pengen ikutan tapi nggak pede juga karena gue merasa bahwa penampilan gue tidak semenarik itu gitu, gue tidak punya bakat gitu kan. Jadi ada 2 unsur itu kenapa akhirnya gue ikutan Gue Anak Radio season 2 untuk mimpi gue gitu, untuk mewujudkan mimpi gue yang dulu pernah ada gitu. Akhirnya mungkin jalan Allah ya, jalan Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dan akhirnya malah menang. Mungkin orang-orang nggak akan nyangka kalau gue menang sebenarnya. Jadi aku setuju sih. Dari situ gue setuju bahwa lu nggak usah deh ngerasa nggak pede, lu cobain aja dulu gitu. Nah itu yang mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Ya gue bukan nggak sukses juga sekarang sih, mungkin kayak kayak ngasih tahu aja kayak lu nggak usah ngerasa nggak percaya diri. Lu nggak pernah tahu kalau lu nggak nyoba gitu kan. Ya kan, lu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau lo nggak nyobain itu. Tapi kalau lu nyobain, ketika gagal lo tahu, oh berarti emang gue bukan pasnya di sini gitu. Jadi coba aja dulu, itu sih menurut gue. Nah, jadi tadi kan udah sharing tuh. Sekarang gue pengen tahu benefit dari segala macam aktivitas yang kamu jalanin sampai saat ini tuh buat benefit buat hidup kamu tuh apa gitu. Kayak ikut organisasi, ikutan jadi jurnalis, terus tiba-tiba jadi anak radio, itu benefitnya tuh apa sih yang bisa dirasain buat kamu sendiri sekarang? Pengalaman sih ya, pengalaman. Jadi kayak misalnya mulai dari kampus. Dari kampus kan gue udah mulai nge-MC ya. Pernah nge-MC bareng juga kan kita ya? Iya, pernah. Iya nggak sih? Ya kan? Kita pernah nge-MC bareng. Nah, dari kampus kan udah pernah nge-MC. Kemudian, terus organisasi juga bareng-bareng kan. Si organisasi dan nge-MC itu kemudian menjadi nilai tambah ketika gue kerja sebagai reporter. Ya kan? Ya. Nah, kerjaan gue sebagai reporter kemudian memberi nilai tambah ketika gue bekerja sebagai corporate communication sekarang. Ya kan? Termasuk juga sebagai reporter, pengalaman gue sebagai reporter dan berpengaruh membawa gue menjadi pemenang Gue Anak Radio Season 2. Nah, intinya adalah cobain aja pengalaman-pengalaman tuh nggak akan ada yang jelek sih kalau menurut gue. Entah itu, kalaupun ada yang misalnya maksudnya jelek sini adalah lo gagal gitu. Tapi itu kan jadi pengalaman yang baru kan. Jadi gue nggak boleh ngulangin itu lagi gitu. Jadi poinnya adalah lu coba aja dulu. Lu kalau nggak coba, lu nggak akan tahu apa hasilnya gitu. Jadi akan selalu ada hikmahnya gitu. Asik, namanya terus disebut ya. Nah, satu, mimpi yang belum kesampaian apa? Selain mimpi kosong, mimpi kamu apa yang belum kesampaian saat ini? Mimpi yang belum kesampaian? Ya. Ke Turki ya. Ya baik, enggak lah, bukan jalan-jalannya, tapi satu hal achievement yang pengen kamu dapatkan, yang belum kamu dapatkan. Achievement yang belum gue dapatkan. Gue jujur nih ya, jujur banget. Gue tuh orang yang sebenarnya nggak terlalu berani bermimpi. Sebenarnya, gue nggak pernah bermimpi ya, nggak pernah mau muluk-muluk bermimpi. Sejujurnya, bahkan dulu nih waktu kuliah ditanya nih teman-teman kelas gue pasti tahu. Dulu kalau nanti lulus kuliah mau jadi apa gitu. Gue jawabnya itu sebuah profesi yang nggak tinggi-tinggi amat. Gue nggak mau nyebut jatuhnya nggak enak ya sama beberapa orang, mungkin dianggapnya bukan gitu. Jadi intinya adalah yang penting adalah lu melakukan hal yang terbaik aja dulu. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah mimpi muluk-muluk, dan sekarang pun ketika tanya kayak gitu gue bingung apa ya kira-kira.
menikah kayaknya bukan nih gitu sih, Mbak. Mungkin kalau itu ya gue pengen jadi mimpinya adalah salah satu mimpinya pengen jadi vlogger, travel vlogger kali ya, jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana gitu. Terus dibayar gitu kan, itu kali ya untuk saat Asik ini. banget sih. Aku juga mau itu. Kayak jalan-jalan Iya, sambil kalau ditanya mimpi mungkin itu kali ya. iya. Jalan-jalan Bisa, dan bisa. dibayar gitu kan. I think bisa deh kamu cincai lah itu, tinggal pasang kamera lalu upload, edit dikit, upload ya dapat di duit masuk. Amin ya, semoga aja namanya mimpi ya. Iya. Terus terakhir nih, menurut kamu untuk orang-orang yang putus asa akan karirnya, coba kamu kan karirnya cukup cemerlang gitu kan? Kalau dibilang cemerlang sih ya nggak cemerlang amat juga ya, tapi alhamdulillah lah ya masih punya kerjaan gitu kan. Kalau menurut gue sih usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Coba aja, coba terus, coba lagi gitu. Nanti juga akan ada jalannya gitu. Semua orang itu udah punya garisnya sendiri gitu kan. Terus kalau kita ngelihatnya ke atas terus, ya nggak akan pernah cukup. Ya nggak sih, kayak orang-orang kan, aduh ngeliat ke atas dia kan lebih bagus dari gue ya karirnya gitu kan. Kok gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kayaknya malah kita bikin down. Jadi ya bersyukur aja, udah manfaatin aja apa yang ada gitu kan. Tapi tetap usaha, dan usahanya kayak harus dapet yang lebih baik lagi, harus dapet yang lebih baik lagi gitu. Walaupun ya tetap gue juga sih kayak, oh ngeliat si ini teman gue ini kok kayaknya keren banget ya, kok gue masih kayak begini juga ya. Tapi kalau dipikir lagi, kayaknya nggak penting kali ya. Mungkin kayak, ya lu kalau mikir akan ngaruh ya lo harus usaha juga. Kalau lu nggak usaha, lu gak akan bisa dapetin apa yang dia dapetin juga gitu. Intinya adalah usaha aja. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya ampun, seru banget obrolan sore ini. Pokoknya banyak ngomong ya gue ya. Iya, banyak ngomong sih. Biasanya kalau ketemu diem aja, aku yang nyerocos gimana nih. Gak apa-apa, itu bermanfaat dan itu patut kita sharing sih pengalaman kamu itu. Mungkin banyak orang yang pengen kayak kamu gitu. Oke, Yana, thank you banget. Iya. Terima kasih. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Sehat-sehat terus ya. Sampai ketemu secepatnya. Amin. Thank you ya, Yan. Dadah. Thank you. Bye.